SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan pembahasan dari matan Abi Syuja berkaitan dengan fikih dalam madhab Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas tentang sujud sahwi. Di dalam Islam ada 4 macam sujud yang disyariatkan. Yang pertama adalah sujud ketika sholat, dan ini termasuk rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah sujud yang termasuk rukun di antara rukun-rukun sholat. 1 rakaat ada 2 kali sujud, dan rukun ini kalau ditinggalkan maka sholatnya tidak sah. Yang kedua adalah sujud, namanya sujud sahwi, yang akan kita bahas pada sore hari ini. Yang ketiga adalah sujud tilawah. Yang keempat adalah sujud syukur. Ini diantara sujud yang disyariatkan di dalam Islam. Dan sujud ini merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ini hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang manusia sujud kepada manusia yang lain, karena sujud adalah merupakan ibadah yang harus murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita baca apa yang dijelaskan, dibawakan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, wal matruku minas sholati salasatu asya. Dan hal-hal yang terluput dari salat atau terlupakan, terlewatkan dari salat itu tergolong menjadi 3 macam. Hal-hal yang terluput, terlupakan, terlewat dalam sholat itu ada 3 macam. Kok bisa ada seseorang itu yang lupa atau kelewatan atau terlewatkan ketika sholat? Ya bisa saja. Karena kalau kita mendengarkan sabda Nabi SAW, ketika muazin mengumandangkan azan, maka syaitan itu lari, menjauh dari suara azan. Kemudian ketika azan itu selesai, maka syaitan itu kembali datang untuk menggoda manusia. Kemudian ketika iqamah, syaitan itu lari, menjauh dari suara iqamah. Setelah iqamah selesai, maka syaitan kembali ketika seorang muslim itu sholat, maka syaitan ini memberikan bisikan-bisikan, memberikan was-was, mengingatkan ini dan itu, mengingatkan tentang urusan-urusan dunia.
Sampai-sampai seseorang itu lupa berapa rakaat dia sholat. Nah, inilah pembahasan tentang sujud sahwi. Di sini beliau mengatakan hal-hal yang terluput dari sholat itu bisa dikategorikan 3 macam, yaitu fardun wa sunnatun wa hayatun, yaitu yang ditinggalkan itu berupa rukun di antara rukun-rukun sholat, atau yang ditinggalkan itu adalah sunnah di antara sunnah-sunnah sholat, atau yang ditinggalkan itu adalah kewajiban-kewajiban di saat sholat atau hay'ah. Jadi kalau kita ikuti pembahasan dari kitab ini, ada sunnah hay'ah, ada sunnah yang tabaat, sunnah yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Sunnah abaat, ada namanya sunnah abaat, ada sunnah namanya sunnah hay'at. Adapun fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Adapun kalau seseorang meninggalkan rukun seperti meninggalkan baca Al-Fatihah, atau meninggalkan ruku, atau meninggalkan sujud, misalnya 1 rakaat sujudnya 1 kali, maka kata beliau la yanubu anhu sujudus sahwi. Maka kalau meninggalkan rukun ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya. Kalau meninggalkan rukun di antara rukun-rukun salat, maka tidak bisa seseorang itu menggantinya dengan sujud sahwi, enggak bisa. Misalnya orang salat tidak takbiratul ihram. Ini kan takbiratul ihram kan rukun. Maka ketika dia ingat, saya tadi belum takbiratul ihram. Ketika saya masbuk, saya masuk masjid, kemudian saya lihat imamnya ruku, saya langsung takbir untuk ruku. Nah, kemudian dia ingat, saya tadi belum takbiratul ihram, maka ini enggak bisa diganti dengan sujud sahwi. Tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, bal in dzakarahu waz zamanu qaribun atabihi wa bana alaihi wa sajada lis-sahwi. Adapun kalau dia ingat, ya, kalau dia ingat dan waktunya itu masih berdekatan, maka boleh dia kembali untuk melakukan rukun tadi, kemudian dia sujud sahwi nanti di akhirnya. Misalnya begini, seseorang ketika dia setelah i'tidal dia sujud, ya sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, akhirnya dia enggak sujud lagi, langsung dia berdiri. Akhirnya sujud yang kedua ini dia lupa, enggak dia kerjakan. Sujud ini kan rukun, ya termasuk rukun. Akhirnya kalau orang ini lupa sujud yang kedua, dia posisinya mau berdiri, belum tegak berdiri ya, belum tegak, tapi mau berdiri. Maka dia langsung turun kembali untuk sujud, ya. Kemudian dia baru bangun kepada rakaat kedua, nanti di akhirnya baru dia sujud sahwi. Ini kata penulis ya. In dzakarahu waz zamanu qaribun, kalau dia ingat ada rukun yang tertinggal dan waktunya itu masih berdekatan dan masih bisa disusul, maka dia hendaknya melakukan rukun tadi. Ya, kemudian nanti di akhir-akhir dia sujud sahwi. Ini kalau berkaitan dengan fardu atau rukun-rukun salat. Ya, ini mengingatkan kembali tentang pentingnya apa saja rukun-rukun salat. Dan ini sudah kita kaji dan sudah kita bahas. Kemudian was sunnatu la yaudu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Kemudian ini yang kedua, was sunnatu, ya sunnah di sini adalah sunnah abaat. Maksudnya sunnah abaat di sini misalnya tasyahud awal, atau misalnya kunut ya, dalam mazhab Syafi'i kan subuh itu ada kunutnya. Was sunnatu la yaudu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Kalau seseorang meninggalkan salah satu sunnah abaat seperti tasyahud awal, ya la yaudu ilaiha, maka dia tidak kembali untuk tasyahud awal, tapi nanti dia sujud di akhir salat, yaitu namanya sujud sahwi. Jadi contohnya begini. Contohnya dalam salat zuhur, asar, maghrib dan isya. Ketika salat zuhur misalnya, ketika orang itu biasanya salat munfarid ya, salat sendiri. Kalau salat berjamaah kan enak, ada imamnya. Jadi kita dituntun sama imam, kita mengikuti gerakan imam. Tapi kalau dalam salat sendirian, misalnya setelah rakaat kedua yang seharusnya kita tasyahud awal,
kemudian kita lupa nggak tasyahud awal, kemudian kita langsung berdiri menuju rakaat ketiga. Kalau berdirinya itu belum sempurna berdiri, masih proses perpindahan, kemudian kita ingat kita langsung kembali duduk untuk tasyahud awal. Kembali duduk untuk tasyahud awal. Kalau kita dari rakaat kedua menuju rakaat ketiga yang di situ ada tasyahud awal, kemudian kita baru ingat ketika kita sudah berdiri tegak di rakaat ketiga dan kita sudah mulai baca Al-Fatihah, kita enggak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal. Kalau kita nekat, salat kita batal. Kalau kita nekat, salat kita batal. Ya. Jadi ini ada perincian seperti itu. Dalam masalah meninggalkan atau lupa tasyahud awal, kalau memang kita posisinya belum tegak berdiri dan juga belum mulai baca Al-Fatihah untuk rakaat ketiga, ya misalnya masih perpindahan, ini boleh kita duduk kembali untuk tasyahud awal. Tapi kalau sudah tegak berdiri dan sudah memasuki rukun yaitu membaca Al-Fatihah, maka kita tidak boleh kembali duduk untuk tasyahud awal. Langsung saja kita teruskan sampai selesai rakaat. Kalau maghrib ya 3 rakaat, kalau duhur 4 rakaat, baru nanti melakukan sujud sahwi. Ini masalah tasyahud. Begitu pula dalam salat berjamaah. Dalam salat berjamaah itu di sini perlu pemahaman juga. Dalam artian kalau misalnya imam itu lupa belum tasyahud awal. Belum tasyahud awal. Dia berdiri untuk rakaat ketiga. Makmumnya sudah mengucapkan subhanallah, subhanallah, tapi imam tetap dengan keyakinannya dia sudah tasyahud awal. Maka dalam hal ini makmum enggak boleh ngeyel. Dia harus tetap mengikuti imamnya. Ya, tetap mengikuti imam. Nanti kalau di tengah-tengah salat imamnya itu ingat, oh tadi saya belum tasyahud awal, buktinya ada yang mengucapkan subhanallah, nanti dia amalnya itu sujud sahwi dan makmum juga mengikuti sujud sahwi. Ya, ini berkaitan dengan kalau sholat itu sholat berjamaah. Dan sujud sahwi ini berlaku untuk makmum yang mulai dari awal. Mulai dari awal, maksudnya dapat rakaat pertama. Adapun kalau makmumnya itu masbuk, kemudian imamnya sujud sahwi, maka makmum masbuk ini enggak perlu ikuti imam. Dia langsung melanjutkan atau melengkapi rakaat yang kurang darinya atau yang tertinggal dari gerakan imam. Ya. Ini perlu kita pahami bersama. Terkadang karena ada orang yang belum tahu, ketika dia jadi imam, dia lupa tasyahud awal, dia sudah berdiri tegak. Ya, berdiri kan termasuk rukun. Bagi yang mampu, kalau salat 5 waktu berdiri kan termasuk rukun kan ya? Termasuk rukun. Kemudian makmumnya subhanallah, subhanallah, akhirnya imam ini turun lagi untuk tasyahud awal. Ini kan salatnya batal. Kalau enggak paham ini bahaya seperti ini. Ya, ini perlu kita pahami bersama, saling mengingatkan dan saling belajar. Ini tadi ya kata beliau, was-sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Kemudian yang berikutnya, wal hay'atu la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha wa la yasjudu lis-sahwi anha. Adapun sunnah-sunnah hay'ah seperti baca iftitah, baca ta'awud, ya, atau baca surat setelah Al-Fatihah, ini diantara hal-hal yang disunnahkan ketika sholat. Ya, kalau orang misalnya dia lupa baca iftitah, ya, dia lupa baca iftitah, kemudian maka dia tidak perlu sujud sahwi, karena ini adalah memang hal itu disunahkan. Kalau dikerjakan maka bernilai pahala, kalau ditinggalkan maka tidak mengapa, tidak dosa, dan tidak mempengaruhi sahnya salat dari seorang muslim dan muslimah. Ya, ini tadi perincian tentang sujud sahwi berkaitan dengan apa yang ditinggalkan, apakah itu rukun, apakah itu tasyahud awal, apakah itu termasuk hal-hal yang disunnahkan. Ya, ini perlu kita perinci. Kemudian bagaimana kalau seseorang itu ragu dalam jumlah rakaat yang dia kerjakan?
Ya. Bagaimana kalau seseorang itu ragu terhadap jumlah rakaat yang yang sudah dikerjakan? Apakah dapat 3 atau sudah 4 kalau misalnya sholat duhur? Ini terkadang muncul. Ya, kita sholat sendirian karena mungkin ketinggalan berjamaah, akhirnya kita sholat sendirian. Di sini penulis yaitu Al-Imam Al-Juzjah mengatakan asyakku was-sahwu fis shalah. Asyakku, keraguan dan kelupaan dalam sholat. Beliau mengatakan wa idza syakka fi adadin ma atabihi minar rakaat bana alal yakin wa huwal aqallu wa sajada lis-sahwi. Kalau seseorang itu muncul keraguan, apakah dia sudah dapat 3 atau dapat 2, dapat 3 atau dapat 4, ini ragu. Ya, kalau sholatnya 4 rakaat seperti zuhur, asar dan isya. Apa yang harus dilakukan? Dia ragu. Dia berusaha mengingat, enggak ketemu. Tetap dalam keraguan dan kebimbangan. Kalau seseorang itu ragu, ya, apakah dia sudah dapat 2, dapat 3? Maka di sini penulis mengatakan wa idza syakka fi adadin ma atabihi minar rakaat bana alal yakin. Maka dibangun atas keyakinan, mana yang dia yakin. Wa huwal aqal, yaitu dia ambil bilangan yang paling kecil. Misalnya seseorang ragu sudah dapat 2 atau dapat 3. Sudah dapat 3 atau dapat 4. Maka dia ambil bilangan yang terkecil, dia ambil 3. Ya, bana alal yakin, maka dia ambil yang yakin aja, yang srek, yaitu lebih hati-hati adalah ambil 3-nya saja. Wa huwal aqal wa sajada lis-sahwi, kemudian dia melakukan sujud sahwi nanti di akhir salatnya. Ya. Ini kalau memang belum ada keyakinan saya dapat 3 atau dapat 4. Masih ragu-ragu, dia ambil 3. Dalam keraguan itu dia ambil 3, nanti dia menyempurnakan sampai rakaat keempat, baru nanti dia sujud sahwi. Adapun kalau dia ragu, kemudian dia yakin, saya yakin ini rakaat yang keempat, yakin. Ya. Kalau dia benar-benar yakin, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Yang perlu sujud sahwi itu adalah ketika terjadinya keraguan, kebimbangan di saat melaksanakan sholat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wa sujudus sahwi sunnatun wa mahalluhu qablas salam. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu adalah sunnah. Dalam artian, kalau orang lupa tasyahud awal dan dia ingat ketika rakaat saya tadi belum tasyahud awal, nanti saya harus sujud sahwi. Ternyata sampai akhir salat dia enggak sujud sahwi, maka tidak mengapa, salatnya sah. Ini dalam mazhab Syafi'i, sujud sahwi adalah sunnah, sehingga kalau orang itu lupa, ya, dia lupa tasyahud awal. Kemudian dia seharusnya sujud sahwi, dia lupa sujud sahwi juga. Maka sujud sahwi pun lupa. Ya, jadi lupanya double 2 kali. Lupa tasyahud awal, lupa sujud sahwi juga. Kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau menurut sebagaimana keterangan Abu Syuja' rahimahullah, wa sujudus sahwi sunnah. Ya, sujud sahwi adalah sunnah, wa mahalluhu qablas salam. Dan tempat dilakukannya sujud sahwi adalah sebelum salam. Sebelum salam. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i sujud sahwi itu semuanya dilakukan sebelum salam. Ya, dilakukan sebelum salam. Adapun pendapat dalam mazhab yang lain itu ada yang mengatakan hukumnya adalah wajib. Sujud sahwi adalah sebuah kewajiban. Ya, harus dilakukan. Ini tadi kalau terjadi keraguan. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Ya. Bagaimana tata cara sujud sahwi? Yaitu misalnya seseorang dia lupa tasyahud awal.
Kemudian dia baru ingat di rakaat ketiga atau di rakaat keempat, saya tadi belum tasyahud awal. Maka setelah di saat tahiyat akhir, ya, kemudian baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Selesai di situ baru dia sujud Allahu Akbar, ya. Kemudian baca doa sujud sahwi itu sama seperti doa ketika sujud biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kemudian Allahu Akbar, duduk sebentar, itu tidak ada bacaan. Kemudian sujud lagi, baca subhana rabbiyal a'la, kemudian bangun, kemudian salam. Ya, itu tata cara melakukan sujud sahwi kalau sebelum salam. Ya, para ulama ini dalam mazhab Syafi'i itu adalah sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Ya. Adapun para ulama-ulama yang lain, misalnya itu mereka memberikan pendapat boleh sujud sahwi itu bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Jadi dalam artian itu fleksibel, bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Ya. Namun mereka berbeda pendapat mana yang lebih utama, apakah sebelum salam atau sesudah salam. Tentunya yang utama di sini adalah yang sesuai dengan tuntunan dan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Nabi mencontohkan misalnya sebelum salam, maka kita mencontohkan beliau sebelum salam. Kalau Nabi dalam keadaan-keadaan tertentu beliau sujud sahwinya setelah salam, maka kita melakukan sujud sahwi setelah salam. Ya, karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam kasus seperti ini, dalam kejadian seperti ini, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sujud sahwi sebelum salam dan juga pernah beliau sujud sahwi setelah salam. Ini tadi berkaitan dengan sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Kemudian bagaimana sujud sahwi ketika salat berjamaah? Ya, itu makmum mengikuti gerakan imam. Makmum mengikuti gerakan imam. Ini khusus makmum yang mengikuti imam mulai dari rakaat pertama. Kalau makmum masbuk, maka dia tidak perlu mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh imam. Ini tadi berkaitan dengan sujud sahwi. Ya. Kemudian berikutnya ini masih berkaitan dengan sujud. Di sini pensyarah mengatakan, memberikan penjelasan sujud tilawah. Kita akan membahas tentang sujud tilawah. Di sini pensyarah buku ini mengatakan sajadatut tilawah. Apa yang dimaksud dengan sujud tilawah? Idza sami'al insanu ayatan minal ayati allati fiha sajadatu tilawatin fi sholati aw kharijiha aw kana huwal qari'u fayusannu lahu yasjudu sajdatan wahidatan. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang mendengarkan ayat. Ya, mendengarkan ayat yang di situ ada ayat sajdah. Ya. Jadi dia mendengarkan, dia enggak baca. Misalnya dia mendengarkan murattal. Ya, murattal Syekh Abdurrahman As-Sudais di surat Al-Alaq misalnya. Ya, di akhir surat Al-Alaq itu kan ada sujud tilawah. Maka ketika kita mendengarkan, ya, maka kita sujud di akhir ayat dari surat Al-Alaq. Ya, itu ada tentang sujud sahwi, sujud tilawah. Atau misalnya di sini idza sami'al insanu ayatan minal ayat allati fiha sajadatu tilawatin, atau dia sendiri yang membaca. Ya, fayusannu lahu an yasjuda sajdatan wahidatan. Ya, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud satu kali. Jadi kemungkinannya dua. Kita mendengarkan, ya, atau kita sendiri yang membaca. Kalau kita mendengarkan, maka kita disunahkan juga sujud sahwi. Kalau kita sendiri yang membaca, maka kita juga disunahkan untuk sujud tilawah. Sujud tilawah hanya satu kali sujud. Hanya satu kali sujud. Mawadi'u sujud tilawah arba'ata asyara mawdi'an. Sujud tilawah ini ada 14
tempat ya di Al-Qur'an sujud tilawah ini ada 14 ayat yang di situ ada isyarat untuk melakukan sujud tilawah. Biasanya kalau di mushaf itu ada tandanya. Ya. Baik itu mungkin mushaf cetakan Saudi atau mungkin cetakan Madinah atau cetakan Indonesia, biasanya ada tandanya di pinggirnya itu ada. Kalau cetakan Saudi ada tandanya, kayak semacam adalah tandanya. Bagi yang suka baca Al-Qur'an itu pasti tidak asing tanda untuk melakukan sujud tilawah. Di antaranya di surat Al-A'raf, kemudian di surat Ar-Ra'd, kemudian ada di surat An-Nahl, ada di surat Al-Isra, ada di surat Maryam, ada di surat Al-Hajj. Ya, di surat Al-Hajj ada dua kali sujud tilawah, surat Al-Hajj. Ya, kemudian di surat Al-Furqan, ada surat An-Naml, ada surat As-Sajdah. Ya, As-Sajdah ini biasanya disunahkan dibaca di hari Jumat, di waktu subuh, di rakaat pertama di surat As-Sajdah. Ya, ini bagi jamaah yang sudah paham akan sunnah. Ya, kalau misalnya kita jadi imam di masjid, kemudian kita sholat subuh hari Jumat langsung baca As-Sajdah, ya jangan. Karena jamaahnya belum paham. Sajdah kan lumayan, satu surat ya. Satu surat utuh itu lumayan. Kalau orang nggak biasa itu mungkin kaget. Ya. Rakaat keduanya nanti baca surat Al-Insan. Itu nggak ada sujud tilawahnya, nggak ada. Yang ada itu adalah di As-Sajdahnya. Kemudian di surat Fussilat itu ada surat An-Najm, kemudian surat Al-Insyiqaq, kemudian di surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Kemudian ada faedah, adapun sujud di surat Shad itu bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Ya, sujud syukur. Nanti kalau kita pulang dari tempat ini kita buka surat Shad itu ada tanda itu bukan sujud tilawah tapi sujud syukur. Ya, sujud syukur. Kemudian di sini ada faedah. Sajadatu surat tanbih man arada sujuda litilawah fa alaihi an yakuna ala taharatin wa an yattajila al-qiblah wa an yukabbira wa yasjud summa yusallim. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ini dalam mazhab Syafi'i, sujud tilawah itu dilakukan dalam keadaan bersuci. Dalam keadaan bersuci menghadap ke arah kiblat. Ya. Kemudian wa an yukabbir. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu misalnya seseorang baca Al-Alaq, dia murojaah hafalan, dia baca Al-Alaq, di akhir Al-Alaq itu ada sujud tilawah, maka kalau dia belum wudu, maka dia wudu dulu. Ya. Dia wudu. Misalnya ini kan murojaah kan enggak pegang mushaf ya. Jadi murojaah itu kita baca Al-Qur'an mungkin tanpa wudu, maksudnya tanpa wudu, kita punya hadas kecil enggak masalah. Ya, karena kita tidak sedang memegang mushaf, tapi kita murojaah hafalan. Tapi kalau kita ingin sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i, maka perlu bersuci dulu, suci wudu, kemudian menghadap ke kiblat, ya, kemudian takbir Allahu Akbar, kemudian sujud, kemudian bangun, kemudian salam. Jadi pakai salam, ya, assalamualaikum, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam keterangan ulama-ulama yang lain, maka tidak harus dalam keadaan bersuci. Tidak harus dalam keadaan bersuci, maka kita boleh untuk sujud tilawah. Ya, langsung sujud aja. Langsung sujud kemudian bangun. Bacanya apa ya? Baca subhana rabbiyal a'la. Bacaan subhana rabbiyal a'la. Kemudian di sini fa in kana fis shalat, kalau di luar salat ya. Kalau di luar salat itu lebih fleksibel. Jadi kita baca Al-Qur'an ya. Kan ini kan kita masih di bulan Dzulhijjah. Ini salah satu bulan yang mulia. Dan insyaallah beberapa hari itu akan masuk bulan Al-Muharram. Ini juga masih bulan mulia. Jadi kita perlu baca-baca lagi tentang Muharram, Al-Muharram ya. Karena di tengah-tengah masyarakat itu kan Al-Muharram identik dengan bulan yang serem, bahkan bulan yang sakral. Ini perlu kita baca-baca lagi bagaimana tuntunan Islam dalam menghadapi datangnya bulan Al-Muharram. Bahwasanya bulan Al-Muharram ini salah satu bulan yang diistimewakan di dalam Islam. Bukan bulan yang sakral, bukan bulan yang angker atau yang semisalnya. Ya. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an, kemudian kita sampai di sujud, ada ayat sujud tilawah, maka kita letakkan mushaf ya di tempat yang dimuliakan, bukan di bawah ya. Taruh di tempat yang mulia,
kemudian kita sujud, kemudian kita duduk lagi, kita lanjutkan bacaan kita. Fleksibel ya. Adapun dalam sholat, fa in kana fis sholat, ya, kalau kita di dalam sholat, maka misalnya seseorang baca al-alaq di dalam sholat, dia jadi imam, maka setelah selesai al-alaq, maka dia takbir untuk sujud. Ya takbir, Allahu Akbar, langsung turun sujud. Subhanarabbiyal a'la, kemudian Allahu Akbar, berdiri. Ya. Setelah berdiri, dia boleh langsung rukuk. Atau setelah al-alaq dia baca, misalnya setelah al-alaq apa? Inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Ini setelah al-alaq kan inna anzalnahu fi, dia baca lanjutkan lagi satu surat, baru setelah itu dia rukuk. Ini boleh. Jadi boleh setelah sujud tilawah ini langsung rukuk, boleh juga nambah surat, bisa surat apapun, nggak harus setelah al-alaq itu nggak harus misalnya ya kalau sesuai urutan mushaf ya memang inna anzalnahu fi lailatul qadr ya. Tapi bisa saja dia baca al-ikhlas, kemudian dia rukuk. Ya ini tentunya ini perlunya ilmu ya, kita sebarkan ilmu kan supaya tahu tentang sunnahnya sujud tilawah. Ya. Kalau sebagian orang nggak paham, ya apalagi mungkin kalau wanita muslimah kan dia nggak kelihatan imamnya kan, maka ini ya disampaikan dulu di awal. Nanti misalnya imamnya saya mau baca surat ini Al-Insyiqaq, ya idza samaa'un syaqqat, di situ ada sujud tilawah, ya maka ini nanti bisa dikasih tahu supaya kita makmum itu nggak salah paham, ya nanti malah ribet dan sebagainya, ada yang sini, ada yang repot semuanya ya. Ini berkaitan dengan sujud tilawah khususnya ketika di dalam sholat ya, di dalam sholat. Kemudian di sini dikatakan sajdatut tilawati takunu aqiba qiraatil Qur'an, qiraati ayat sajadah mubasyaratan. Fa idza takallama kalaman ghairil Qur'an aw qara'a ba'daha aw talal faslu fatat as-sajdah. Jadi sujud tilawah hukumnya sunnah. Ya, dan dilakukan langsung setelah baca ayat sajdah. Ayat yang di situ ada disunahkan sujud langsung ya. Tapi kalau kita tunda, ini ayat sajdah, kita lanjut ayat berikutnya, satu ayat, dua ayat, maka sudah tidak disyaratkan lagi sujud tilawah, karena kita sudah lanjutkan ayatnya. Ya. Tapi kalau kita misalnya sujud tilawah ayat sajdah, kemudian kita berhenti sejenak, langsung kita sujud. Ya, kalau sudah dilanjut satu ayat, dua ayat, maka tidak lagi dianjurkan atau disunahkan untuk sujud tilawah. Atau begini juga, kita baca Al-Quran, kemudian di situ ada anjuran sujud tilawah. Kemudian kita mau sujud, sudah letakkan mushaf, ternyata ada yang manggil. Ya, ada yang manggil, mungkin kayaknya penting kayaknya ya. Akhirnya kita memenuhi panggilan, atau misalnya ibu kita manggil, ya ibu kita manggil, memenuhi panggilan ibu kan hukumnya wajib ya. Sujud tilawah hukumnya apa? Sunnah, maka dahulukan yang wajib. Akhirnya kita penuhi panggilan ibu atau panggilan bapak, kemudian kita diperintah beli ini misalnya. Akhirnya di sini ada fasal ya, ada waktu yang lama, maka tidak lagi disyariatkan sujud tilawah karena ada sudah waktu yang jedanya lama di sini. Maka ini perlu kita perhatikan. Kemudian berikutnya, la yaqra'ul musolli ayatan bi gharatis sujud wa la yasjudu bila sababin. Ya. Seseorang ketika salat itu biasanya tidak ada rencana. Terutama misalnya bagi imam, ketika dia salat mungkin dia enggak ada rencana. Tiba-tiba dia pengen baca surat Al-Insyiqaq. Ya wis baca aja. Ya. Bukan nanti saya pengen sujud lah, maka saya baca ini, tidak. Jadi sujud tilawah itu ngikuti aja, bukan ditujukan di awal. Ya, misalnya ketika sholat subuh di hari Jumat, itu kenapa kita baca sajdah? Karena Rasul menganjurkan begitu, bukan karena sujudnya, tapi karena memang kita disunahkan ketika subuh rakaat pertama di hari Jumat itu baca sajdah, ya kita mengikuti sunnah Nabi, bukan semata-mata karena ada sujudnya. Ya, kalau memang kita ikut sunnah itu semaksimal mungkin gitu para jemaah. Karena terkadang ya wallahu alam mungkin imam itu kan beda-beda.
ada yang memang hafalannya kuat, mungkin, ya. Jadi dia melakukan sunnah itu secara sempurna. Di rakaat pertama dia baca as-sajdah, di rakaat kedua dia baca al-insan. Adapun membagi dua, as-sajdah sekian ayat di rakaat pertama, as-sajdah sekian ayat di rakaat kedua, karena di situ ada sujudnya, karena memang ingin sujudnya, maka ini tentunya tidak sesuai sunnah. Ya, sekalian kalau mau as-sajdah ya lakukan secara sempurna. Ya, kalau memang belum hafal, belum mungkin, ya sudah tidak perlu memaksakan diri. Memaksakan diri ini kan tidak dibenarkan. Ini tadi berkaitan dengan sujud tilawah. Kemudian yang berikutnya sujud syukur. Sujud syukur. Di sini beliau mengatakan, ya, maksudnya pensyarah ya, bukan Imam Abu Sujah, karena Al-Imam Abu Sujah di sini beliau hanya membawakan tentang sujud sahwi, belum membawakan tentang sujud tilawah ataupun sujud syukur. Faidatun, di sini ada faidah, ya taqarraru sujud kullama qara'a ayatas sujud. Dan sujud tilawah ini dilakukan kalau memang ada ayat di situ sujud tilawah. Misalnya ada orang di rakaat pertama dia baca al-insyiqaq, maka dia sujud tilawah. Rakaat kedua dia baca al-alaq, maka dia sujud tilawah lagi di situ. Ya, karena memang ada sebabnya untuk melakukan sujud tilawah. Yang berikutnya tentang sujud syukur. Sujud syukur itu kapan dilakukan? Di sini dikatakan sajadatu asyukri takunu inda hudusi ni'matin wa yushtaratu fiha taharatu wastiqbalul qiblah. Sujud syukur itu dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Ya. Ketika mendapatkan apa? Nikmat. Jadi kita orang beriman dan kita meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita tidak terhitung jumlahnya, kan gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu melakukannya. Tidak akan mampu melaksanakan dan mengerjakannya karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Setiap detik dalam kehidupan kita di situ ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini ada 3 macam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Ada nikmat itu yang kita sadar bahwasanya ini nikmat. Misalnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, sunnah. Ini kita sadar, oh ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat itu yang kita tunggu-tunggu kedatangannya. Ya. Jadi ini yang pertama, ini nikmat itu ada pada diri kita dan kita tahu betul, kita sadar, kita ingat ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti nikmat Islam, nikmat iman, ya. Kemudian yang kedua adalah nikmat yang di situ ditunggu-tunggu akan kedatangannya. Orang yang jomblo menunggu datangnya apa? Jodoh, kan gitu ya. Kalau laki-laki yang menunggu datangnya anugerah Allah berupa istri yang solehah. Kalau wanita, dia wanita muslimah, dia menunggu anugerah dari Allah berupa suami yang soleh. Atau orang yang sakit, dia menunggu nikmat dari Allah berupa kesehatan. Ya. Orang yang fakir, dia menunggu nikmat dari Allah berupa kecukupan atau keluasan harta. Ini poin yang kedua, yaitu nikmat yang ditunggu-tunggu atau diharapkan akan kedatangannya. Adapun nikmat yang ketiga, ini nikmat yang ada pada diri seorang hamba dan seorang hamba itu lupa kalau itu nikmat misalnya. Ya. Ada nikmat yang jenis ketiga ini, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Dalam surah An-Nahl. Apa-apa yang ada pada diri kalian berupa kenikmatan, fasilitas, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saja apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 nikmat yang di situ manusia banyak tertipu. Ya, adalah nikmat sehat dan waktu luang. Orang itu kan enggak sadar. Dia lagi ada waktu luang, ada waktu kosong, tidak ada banyak kesibukan, ya. Maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya banyak orang yang tertipu ketika mendapatkan 2 nikmat ini, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dia enggak sadar. Dia lupa bahwasanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adapun sujud syukur
Ini adalah sujud yang dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Ya, misalnya seseorang awalnya dia nganggur, sudah ngelamar kerja di sana di sini, di beberapa perusahaan, beberapa pabrik, sudah lama naruh lamaran, kok nggak ada panggilan. Akhirnya tiba-tiba di pagi hari dia mendapatkan telepon atau mendapatkan email bahwasanya dia diterima di perusahaan ini misalnya. Ya, maka dia langsung sujud apa? Sujud syukur. Ya, dia sujud syukur, dia baca subhana rabbiyal a'la, kemudian dia berdiri lagi. Ini namanya sujud syukur ya. Baik, kita dengarkan azan dulu, kemudian kita lihat sedikit tentang sujud syukur, kemudian kita buka tanya jawab kalau ada yang mau bertanya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sujud syukur ini dilakukan ketika mendapatkan nikmat. Misalnya seseorang melamar pekerjaan, kemudian diterima, lamarannya diterima. Atau seseorang melamar anaknya orang, lamarannya diterima. Ya, ini termasuk mendapatkan kenikmatan yang di situ disunnahkan untuk sujud syukur. Atau sujud syukur ini dilakukan ketika kita terselamatkan dari bahaya. Misalnya kita naik motor. Ya, naik motor
padahal kita sudah hati-hati, namanya hati-hati kan kita. Orang lain kadang-kadang ada yang ngawur kan gitu ya. Ngawur, kemudian kita hampir terserempet misalnya. Dikit lagi jatuh. Akhirnya kita alhamdulillah nggak jadi jatuh, kita selamat, kita minggir dulu, kita sujud nggak masalah. Ini kan termasuk kita terselamatkan dari apa? Bahaya yang dikit lagi itu menimpa kita. Ya, itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita mungkin sudah dikit lagi berapa senti itu sudah terserempet trailer atau apalah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan diri kita. Bahkan dulu sujud syukur ini dilakukan oleh seperti Ali bin Abi Thalib ketika ada orang Khawarij itu terbunuh. Jadi kalau ada musuh-musuh Islam yang jelas-jelas memusuhi Islam, menyerang Islam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan sahabat, ya, menjelek-jelekan Al-Quran. Kalau ada orang seperti ini mati, kalau dia Muslim ya Muslim tapi menjelek-jelekan Al-Quran, Muslim tapi mengejek-ngejek ajaran Islam. Kalau ada orang seperti ini mati, kita sujud syukur, nggak masalah. Ini termasuk mendapatkan kenikmatan. Karena ada orang KTP-nya Islam tapi dia memusuhi Islam dari dalam, menjelek-jelekan Islam, menghalalkan LGBT dan sebagainya. Kalau ada orang seperti ini mati, meninggal, kita sujud syukur. Ya, karena orang ini bahayanya luar biasa. Orang KTP-nya Islam tapi menjelek-jelekan Islam dan lain sebagainya. Ya, ini tadi. Kemudian sujud syukur ini bagaimana caranya? Yaitu kalau bisa kita dalam keadaan bersuci itu lebih utama dan menghadap ke arah kiblat. Tapi kalau tidak mampu, maka kita tetap sujud sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau sujud syukur ini yaitu disebutkan yaitu kita takbir Allahu Akbar, sujud, ya. Kemudian baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal, kemudian kita takbir berarti Allahu Akbar, sudah selesai. Ya, jadi pakai takbir. Tapi tidak pakai tasyahud, tidak pakai salam, tidak. Begitu pula tadi saya baca keterangan para ulama, sujud tilawah juga sama. Sujud tilawah itu kalau kita baca al-alaq, kita letakkan mushaf, kita Allahu Akbar. Ya, sujud kemudian Allahu Akbar, bangun tanpa salam. Tanpa salam. Jadi langsung duduk, kemudian Allahu Akbar, duduk, kemudian kita lanjutkan bacaan kita. Wallahu alam. Itu mungkin para jamaah berkaitan dengan 3 macam sujud ya. Sujud sahwi, kemudian apa tadi? Sujud tilawah sama sujud syukur. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sujud sahwi. Iya. Dulu pernah ikut sholat berjamaah di suatu masjid. Kemudian ternyata imamnya lupa, tapi makmum tahu semua, imamnya lupa tahiyat awal. Ternyata langsung menghabiskan rakaat itu, salam langsung tanpa sujud sahwi. Nah itu apa? Jadi semua ribut semua. Iya, kalau imamnya itu lupa akan tasyahud awal, ya. Maksudnya lupa sahwi juga lupa. Iya, jadi kalau dalam salat berjamaah, imamnya enggak tasyahud awal sampai salam, ya. Kemudian makmumnya itu sepakat bahwasanya imamnya ini belum tasyahud awal, tidak ada khilaf, ya. Semuanya sepakat. Kemudian imam ini belum sujud sahwi, maka diingatkan, ya. Diingatkan, dikasih tahu mungkin imamnya dia yakin sudah tasyahud awal, tapi makmumnya seluruh makmum ini makmumnya insyaallah khusyuk ya. Jadi kalau imam ada satu makmum yang enggak setuju, saya kayaknya sudah tasyahud awal, kayaknya kan repot kan. Akhirnya seluruh makmum ini sudah sepakat dalam artian imam belum tasyahud awal, dia dikasih tahu imamnya. Maka dia biasa kalau jedanya tidak lama dia bisa tasyahud, dia bisa sujud sahwi 2 kali kemudian salam, ya. Diikuti makmumnya juga, karena adapun kalau imamnya sudah diingatkan, dikasih tahu tapi dia ngeyel, ini tanggungnya kepada imam, karena imam itu jadi penanggung salat bagi makmumnya, ya. Al-imamu dhamin, imam itu jadi yang menanggung salat bagi makmumnya, ya. Jadi makmumnya tidak ada salah, yang dipertanggungjawabkan adalah nanti di akhirat adalah imamnya tadi. Padahal sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, tapi dia tidak mau mengambil apa yang disampaikan oleh makmumnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Ya, silakan.
Coba diulangi, kurang jelas tadi suaranya. Ya, ketika imam salat berjamaah, salat Jumat ya. Di rakaat kedua sebelum salam itu imamnya berdiri, lalu makmumnya bernawab, terus imam itu takut dulu terus apakah takut apakah makmumnya Iya, kalau dalam keadaan lupa tasyahud akhir, jadi salatnya 2 rakaat seperti salat Jumat, salat subuh. Kemudian imam ini sudah rakaat kedua dan dia seharusnya tasyahud akhir, kemudian dia berdiri ke rakaat ketiga. Dikira itu masih rakaat pertama. Ya. Dikira masih rakaat pertama. Sudah diingatkan imamnya subhanallah tapi dia berdiri dan dia sudah mulai baca Al-Fatihah, maka dia lanjutkan. Kalau dia imam ini berdiri kemudian bahkan sudah mulai Al-Fatihah kemudian dia duduk, ini malah batal salatnya. Malah batal salatnya. Karena apa? Karena dia sudah masuk rukun yang berikutnya kan gitu kan. Menurut imam ini, saya masih dapat 1 rakaat. Akhirnya dia karena keyakinannya, dia keingatannya itu 1 rakaat, dia menyempurnakan ke rakaat kedua dan dia sudah mau masuk ke rukun berikutnya. Berdiri kan rukun. Baca Al-Fatihah juga rukun. Ketika berdiri tegak ini sudah masuk rukun. Maka dia tetap melanjutkan salatnya. Nanti di akhir, karena tadi ada makmumnya subhanallah, maka dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ya, jadi dia tetap menyempurnakan sholatnya. Kemudian di akhir sholat nanti dia sujud sahwi diikuti oleh makmum-makmumnya. Karena makmum ini kan mengikuti imam. Jadi seperti itu. Ini perlu dipahamkan. Itu yang kami ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Iya, kalau imamnya sujud sahwi, maka makmumnya juga sujud sahwi. Ya, karena kalau ini makmumnya bukan makmum yang masbuk loh ya. Kan kita jelaskan tadi, makmum itu kan ada 2 macam. Ada makmum yang mulai dari awal, maksudnya belum mulai dari awal ini dia dapat rakaat pertama, ya. Dia dapat rakaat pertama sampai selesai. Kalau ada gerakan imam yang kelupaan atau sholatnya kebanyakan, misalnya sampai zuhurnya sampai 5 rakaat, sudah diingatkan tapi imamnya tetap kan ada misalnya kan, imamnya lupa. Jadi sudah 4 rakaat tapi dia berdiri lagi rakaat ke-5. Diingatkan sama makmumnya subhanallah, bahkan yang perempuan itu tepuk tangan, tapi imamnya tetap dia melanjutkan. Maka dia nanti tetap melakukan rakaatnya sampai selesai, dia tasyahud akhir, kemudian dia sujud sahwi, ya kemudian baru salam. Akhirnya nanti diikuti oleh makmumnya. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan innama ju'ilal imamu li'utama bihi. Imam itu jadikan imam untuk diikuti. Ya, idza kabbara fakabbiru. Kalau imam bertakbir, maka bertakbirlah. Ya. Maka itu di antara tuntunan kalau kita salat berjamaah, apa yang dilakukan imam adalah kita ikuti. Kalau imamnya sujud sahwi, maka kita sujud sahwi. Kalau imamnya sujud tilawah, kita sujud tilawah. Adapun sujud syukur, ini enggak boleh ketika salat, enggak boleh sujud syukur. Misalnya begini. Ada orang salat, walaupun salat sunnah, salat duha. Ketika setelah baca Al-Fatihah, oh ya tadi saya ingat dapat nikmat. Saya dapat rezeki misalnya, dikasih orang motor. Akhirnya dia sujud, enggak boleh di sini. Ya, sujud syukur ini untuk di luar salat. Ya. Adapun di dalam salat tidak ada namanya sujud syukur. Yang ada itu sujud yang namanya rukun ataupun sujud tilawah atau sujud sahwi. Jadi dalam salat ini cuma 3. Sujud yang merupakan rukun, 1 rakaat itu 2 kali sujud, atau sujud sahwi kalau ada kelupaan atau kekurangan atau ragu-ragu atau kelebihan atau lupa tasyahud awal, ini sujud sahwi. Atau yang ketiga sujud tilawah. Ini sujud yang boleh dikerjakan dalam salat atau ada yang wajib seperti tadi ya. Adapun sujud syukur tidak boleh. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas waktu-waktu dilarangnya salat. Jadi 24 jam ini ada waktu-waktu di situ kita dilarang mengerjakan salat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.